ada sebuah kelaparan besar. Sebuah kelaparan yang lebih merugikan dan lebih berbahaya daripada kelaparan akan makanan, akan minuman, akan nasi dan ikan, akan roti atau keju. Itulah kelaparan akan kekuasaan dan harta benda yang fana. Kelaparan yang membuat orang dengan gampang memutuskan untuk berperang, mengangkat senjata, membumi hanguskan pihak lain, orang lain, bangsa lain. Orang-orang menjadi sangat egois, ingin berkuasa, ingin menang sendiri, ingin menjadi lebih kaya, ingin menjadi lebih sukses, ingin menjadi di atas, ingin meraja. Sementara itu, para pemimpin yang diharapkan menjadi teladan, yang diharapkan mendorong dan mengusahakan kesejahteraan serta perdamaian, justru memberikan contoh yang sebaliknya. Dunia menjadi krisis, chaos, kacau, hamburadul. Kita masih ingat dalam sejarah nama Benito Mussolini di Italia, seorang yang tampil dengan fasisme, memerintah dan menguasai dengan tangan besi serta kekerasan. Kita juga ingat dalam catatan sejarah Adolf Hitler di Jerman, yang memerintah dan ingin menguasai dunia juga dengan kekerasan. Ini hanya sedikit dari banyak contoh betapa rusak, kacau dan krisisnya masa-masa itu. Dalam situasi semacam ini, Gereja Katolik tampil dan berseru kepada dunia. Paus Pius ke-11 yang melihat krisis dan kemerosotan ini pada tanggal 11 Desember tahun 1925. Itu berarti baru saja selesai Perang Dunia Pertama dan orang masih tegang dengan rupa-rupa ancaman dan ketakutan karena Perang Dunia Kedua telah sedang dan akan berlangsung. Tanggal 11 Desember 1925, Paus Pius ke-11 mengeluarkan ensiklik yang diberi judul Quas Primas. Yang pertama, ensiklik ini dikeluarkan untuk mendorong dan mendesak dunia, termasuk seluruh umat beriman, supaya menjadikan Kristus Yesus sebagai pusat hidupnya, supaya menjadikan Kristus sebagai rajanya, menjadikan Kristus sebagai pedomannya, menjadikan Kristus sebagai model hidupnya, sebagai teladannya, sebagai yang pertama dan utama di dalam hidupnya. Hanya itulah cara untuk mengatasi jenis kelaparan yang berbahaya tadi. Bahkan Paus Pius ke-11 menetapkan perayaan khusus. Ya, perayaan Kristus Raja semesta alam. Jadi perayaan ini baru dimulai tahun 1925 melalui penetapan Paus Pius ke-11 bahwa Kristus adalah Raja semesta alam, termasuk Raja manusia, Raja kita semua. Kita temukan keterangannya dalam semua bacaan hari ini. Hari ini tahun 2020, itu berarti kurang lebih 95 tahun
sesudah ensiklik dan perayaan ini ditetapkan, kita bertanya sebagai satu refleksi, apakah kita telah terbebas dari kelaparan jenis tadi? Kelaparan yang sangat merugikan dan berbahaya bagi peradaban, bagi dunia, bagi kemanusiaan, bagi alam semesta. Rasa-rasanya belum. Malah tambah lebih banyak lagi. Telah muncul kelaparan-kelaparan jenis baru yang mendorong dan mendesak banyak orang untuk makin bertambah kaya, makin berkuasa, makin menjadi lebih di atas, dan rupa-rupa cara dihalalkan demi mendapatkan posisi-posisi dan jabatan-jabatan semacam itu. Mari kita renungkan dan kita refleksikan kehidupan kita dewasa ini. Seiring dengan bertambahnya penemuan-penemuan dunia, dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, makin banyak lagi muncul pilihan-pilihan baru, pedoman-pedoman baru, model-model baru, dan orang-orang sekarang rasa-rasanya ikut saja arus itu. Dan dengan demikian mereka mulai menjadikan hal-hal itu sebagai raja-raja baru di dalam hidupnya. Pada hari ini, pada hari raya Kristus Raja semesta alam, mari kita kembali kepada identitas dan jati diri kita sebagai orang Kristiani, yang mana menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita, menjadikan Kristus sebagai model dan teladan, menjadikan Kristus sebagai pedoman, menjadikan Kristus sebagai yang pertama dan terutama di dalam hidup. Tahun 2017, berarti 3 tahun yang lalu, ada satu perayaan besar di Dublin, Irlandia. Dan dari pihak otoritas gereja, atau kita sebut tahta suci, bahkan mengirim utusan khusus seorang kardinal untuk menghadiri perayaan itu. Perayaan itu adalah perayaan misa pertama seorang imam bernama Phil Mulrin. Kalau orang tahu siapa Phil Mulrin, dia adalah seorang pesepak bola profesional Manchester United, dan dia pernah masuk di dalam skuad utama. Kendati dia tidak setenar pemain-pemain legendaris, tapi sebagai pemain bola profesional di Old Trafford, dia telah mencapai titik-titik tertinggi di dalam kehidupannya. Dirilis gajinya pernah mencapai 27 miliar per tahun. Itu berarti sekitar tahun 97, sekitar 2 miliar lebih per bulan. Dan itu cukup untuk menjaminnya menjadi seorang yang besar, yang sukses, yang mengalami rupa-rupa kesejahteraan dunia. Tapi Phil Mulrin, Pastor Phil Mulrin, menegaskan dengan mantap bahwa ketika dia mengenal Yesus, baru dia tahu bahwa hidupnya selama ini kosong. Semua kemewahan dan kebahagiaan yang dia peroleh sifatnya fana
dan sungguh-sungguh sia-sia. Dan itulah yang mendorong dia untuk memilih jalan menjadi seorang imam. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak kesaksian iman dari umat beriman di berbagai penjuru dunia yang telah menemukan Kristus dalam hidupnya, lalu menjadikan Kristus sebagai pusat, sebagai yang pertama dan yang utama, menjadikan Kristus sebagai rajanya. Saudara-saudari umat beriman sekalian, setiap tahun biasanya kita rayakan dengan semarak, penuh kegembiraan. Mungkin ada lomba-lomba dan rupa-rupa kegiatan rohani, bahkan kegiatan-kegiatan seremonial perayaan yang dibuat untuk mengisi perayaan Kristus Raja semesta alam. Hari ini tahun 2020 kita rayakan dalam kesederhanaan di rumah masing-masing. Malahan misa kita ikuti secara live streaming. Tapi mari kita desak diri kita dorong diri kita untuk tidak menjadi kecewa atas peristiwa hari ini, tapi justru melihat ini sebagai juga bagian dari rencana dan rancangan Tuhan, bahwa kendati dalam kesederhanaan kita tetap dapat diingatkan kembali, dan kita tetap dapat menegaskan kembali bahwa kita telah memilih Kristus sebagai Raja kita. Dan itu kita boleh dapat laksanakan, kita boleh dapat konkretkan dan tunjukkan di dalam kehidupan kita, dalam hal-hal atau cara yang sederhana. Di rumah kita masing-masing ada salib-salib Yesus yang tergantung. Di meja-meja, di altar-altar umat beriman ada salib yang ditaruh. Bersihkan, atur baik-baik, hias baik-baik, lalu pandang di berbagai kesempatan. Di dalam rupa-rupa masalah dan hiruk-pikuk dunia, kembalilah kepada Yesus. Lihatlah Dia yang kita gantung di dinding-dinding rumah, yang kita taruh di meja-meja altar-altar rumah, yang kita gantung dalam rupa kalung di dada, sebagai pusat, sebagai yang mengisi kekosongan, sebagai kekuatan, sebagai penghiburan, sebagai sumber kegembiraan, sebagai sumber hidup kita. Atas cara sederhana ini kita boleh merayakan dengan mantap dan gembira Yesus Kristus, Raja kita, Raja semesta alam. Di sana kita memperoleh kekuatan dan semangat baru, sehingga kita mampu memberi kesaksian sesuai dengan petunjuk Tuhan sendiri. Kalau Kristus hadir dan tinggal di dalam diri kita, niscaya kita boleh melaksanakan apa yang Tuhan mau. Ketika melihat orang lapar, kita melihat Yesus di dalam dirinya dan kita memberi mereka makan. Ketika ada orang haus, kita melihat Yesus dalam dirinya dan kita memberi mereka minum. Ketika ada seorang asing, kita melihat Yesus dalam dirinya dan kita beri mereka tumpangan. Ketika ada orang yang tidak berpakaian, tidak mempunyai pakaian, kita melihat Yesus dalam dirinya dan kita memberi mereka pakaian. Ketika ada orang sakit dan orang di dalam tawanan, kita melihat Yesus dalam diri mereka dan kita mengunjungi serta melawat mereka. Dengan demikian kita boleh mengambil bagian di dalam kelompok sebelah kanan, kelompok domba, bukan kelompok kambing sebagaimana diumpamakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Selamat Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Saudara-saudari sekalian, mari sekarang kita berdiri dan membaharui iman yang kita percaya.